Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Cempaka Indah. Saya dari semester 3, kelas A, Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan memenuhi tugas yang diberikan oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dengan asisten dosennya yaitu Bapak Dr. Muhammad Rendi Aridayandi SHMH dengan tugas yaitu mereview jurnal pada pertemuan ketiga dengan judul yaitu penyertaan dalam tindak pidana korupsi atau telaah terhadap kelalaian dalam penyertaan untuk melakukan tindak pidana korupsi yang disusun oleh Reza Hidayat, mahasiswa program studi Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Tadulako. Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang telah lama ada. Di masa awal Orde Baru, pemerintahan menerbitkan Kepres nomor 28 tahun 1967 tentang pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi. Korupsi mencakup penyalahgunaan oleh pejabat pemerintah seperti penggelapan dan nepotisme, juga penyalahgunaan yang menghubungkan sektor swasta dan penipuan. Menurut Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003 atau disingkat KAK 2003, ada 4 macam tipe tindak pidana korupsi. Yang pertama, tindak pidana korupsi penyuapan pejabat-pejabat publik nasional, yaitu ketentuan tipe tindak pidana korupsi ini diatur dalam ketentuan bab 3 tentang kriminalisasi dan penegakan hukum atau Criminalization and Law Enforcement dalam pasal 15, 16, dan 17 KAK 2003. Yang kedua, tindak pidana korupsi penyuapan di sektor swasta. Tipe tindakan pidana ini, korupsi jenis ini diatur dalam ketentuan pasal 21, 22 KAK 2003. Yang ketiga, tindak pidana korupsi terhadap perbuatan memperkaya secara tidak sah, diatur dalam ketentuan pasal 20 KAK 2003. Yang keempat, tindak pidana korupsi terhadap memperdagangkan pengaruh. Tindak pidana korupsi ini diatur dalam ketentuan pasal 18 KAK 2003. Tindak pidana korupsi merupakan suatu perbuatan yang dalam melakukannya selalu secara bersama-sama. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi selalu melibatkan seseorang atau lebih yang dalam perspektif hukum pidana merupakan penyertaan atau turut serta melakukan tindak pidana. Syarat pemidanaan dalam hukum pidana adalah seseorang terlebih dahulu harus melakukan perbuatan kriminal atau perbuatan melawan hukum sebagai syarat pemidanaan objektif atau actus reus, dan kemudian harus memenuhi unsur pertanggungjawaban kriminal sebagai syarat pemidanaan subjektif atau mens rea. Oleh karena itu, penulis berasumsi bahwa orang yang karena kelalaian dalam melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan rumusan syarat pemidanaan tersebut tidak dapat dipidana. Pendapat penulis ini didasarkan pada anggapan bahwa dalam rumusan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengharuskan seseorang sengaja melakukan tindak pidana korupsi, baik itu pelaku utama atau bagi orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi tersebut. Secara teoritik, seorang pelaku yang dijerat dengan penyertaan dalam melakukan tindak pidana korupsi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dengan syarat mempunyai niat batin yang sama dengan pelaku tindak pidana korupsi lainnya ketika melakukan tindak pidana korupsi belum sesuai dengan dasar teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Untuk dapat dimintainya pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dalam penyertaan tindak pidana korupsi, unsur kesalahan yang harus dibuktikan ialah adanya kesengajaan dalam melakukan tindak pidana korupsi, bukan kelalaian. Hendaknya penegak hukum baik penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam menyidik, menuntut maupun memutus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh lebih dari seorang pelaku tidak menerapkan kelalaian sebagai unsur kesalahan atau subjektif untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang karena lalainya menyebabkan kerugian keuangan negara. Unsur kesalahan yang harus dibuktikan terhadap pelaku tindak pidana korupsi adalah adanya kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Selain itu, aparat penegak hukum baik penyidik, jaksa maupun hakim menyusun suatu nota kesepahaman ataupun peraturan bersama
sehingga tidak terjadi perbedaan penerapan unsur kesalahan terhadap diri pelaku penyertaan dalam tindak pidana korupsi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada review jurnal pertemuan ketiga ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.